Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurdi, Sarjana Agama Manajer Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta segenap civitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan. Untuk pembahasan yang pertama, yakni pola kebijakan pendidikan Islam di awal kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam 3 periode, yaitu 1. Pendidikan yang berlandaskan keagamaan, 2. Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, 3. Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Pendidikan berlandaskan ajaran agama Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat India ke Nusantara pada abad ke-13. Kehadiran mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatera dan Jawa. Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir. Didapati pendidikan agama Islam di masa prakolonial dalam bentuk pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain-lain. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619. Pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Kedatangan Belanda di satu pihak memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi kemajuan tersebut hanyalah untuk meningkatkan hasil penjajahan. Pemerintah Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan di dunia barat, sedikit banyak mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan di pesantren. Dalam hal ini muncul kesadaran dari pendidikan Islam. Ulama-ulama yang waktu itu juga menyadari bahwa sistem pendidikan tradisional pada masa itu, Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho, dengan pembaruan di bidang sosial dan kebudayaan yang berdasarkan tradisi Islam, Al-Quran, dan hadis yang dibangkitkan kembali. Dengan memasukkan jiwa penggerak untuk maju ke dalam kurikulum, maka muncullah tokoh-tokoh pembaruan di Indonesia yang mendirikan sekolah Islam di mana-mana. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni mengenai pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Setelah merdeka, pendidikan Islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam setahap demi setahap diajukan. Istilah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di surau dan menolak modernitas pada zaman kolonial sudah mulai ikut mendirikan madrasah dan sekolah umum, sehingga pemuda Islam diberi banyak pilihan. Upaya ini merupakan usaha untuk menata diri di tengah-tengah realitas sosial modern dan kompleks. Pesantren juga telah lebih berkembang dengan berdirinya perguruan tinggi Islam. Sekolah agama termasuk madrasah ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan nasional yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Ekstensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Pada tahun 1958, pemerintah terdorong untuk mendirikan madrasah negeri dengan ketentuan kurikulum 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan sebagai berikut. Yang pertama, Madrasah Ibtidaiyah Negeri setingkat SD lama belajar selama 6 tahun. Untuk yang kedua, Madrasah Sanawiyah Negeri setingkat SMP lama belajar selama 3 tahun. Yang ketiga, Madrasah Aliyah Negeri setingkat SMA lama belajar selama 3 tahun. Pada awal kemerdekaan,
Pemerintah dan bahasa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistik, yaitu 1. Sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda. 2. Sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat sendiri, baik yang bercorak isolatif tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya. Kedua sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan atas saja. Sedangkan yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat dan berurat berakar dalam masyarakat. Merdekanya bangsa Indonesia diharapkan bisa menggali segala potensi yang ada, sehingga dapat digunakan dan dikembangkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.